Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Luar biasa, bersemangat. Yes. Nah, kelihatannya masih kurang semangat. Bapak ulangi lagi ya. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Luar biasa, bersemangat. Yes. Nah, alhamdulillah anak-anak Bapak semuanya sudah bersemangat. Nah, sebelum melaksanakan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Namun diawali dengan menyanyikan yel-yel, kemudian dilanjutkan dengan memimpin doa ya. Untuk yel-yelnya Bapak pimpin. 1, 2, 3. Ayo kita belajar, rapikan bangku meja. Sebelum kita belajar, ayo kita berdoa. Untuk yang memimpin doa kita hari ini, Bapak persilahkan kepada Laila Ramadhani, karena Laila datang yang pertama di kelas kita hari ini. Kepada Laila, silahkan. Baik, Pak. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa, mulai. Amin. Alhamdulillah, dengan pembacaan doa tadi, semoga pembelajaran kita dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian doa tersebut sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak mau ngambil absen dulu. Di mana yang pertama, Laila Ramadhani. Hadir, Pak. Rezi Dwi Putri. Rezi Dwi Putri hadir, Pak. Vina Sartika Putri. Hadir, Pak. Fiona Wulandari. Hadir, Pak. Nah, Yola Nabila Hardi. Nah, kelihatannya Yola ada kendala jaringan. Nah, alhamdulillah kita dari lokal kita hadir semuanya. Sebelumnya untuk mengawali pembelajaran kita awali dengan bernyanyi bersama mengenai lagu Maju Tak Gentar. Sebelumnya Bapak akan share screen dulu. Maju tak gentar, membela yang
Nah, setelah kita bernyanyi tadi, semoga anak-anak Bapak dapat meningkatkan semangat nasionalismenya, di mana dari lagu tadi kita harus selalu maju, pantang mundur dalam mengerjakan sesuatu. Untuk meningkatkan keterampilan membaca anak-anak Bapak semuanya, Bapak akan mengadakan literasi sekitar 5 menit. Untuk ceritanya sudah Bapak bagikan di grup WhatsApp mengenai kelinci dan kura-kura. Kepada anak-anak Bapak disilakan membaca literasinya sekitar 5 menit. A few moments later. Nah, untuk waktu literasinya sudah berakhir. Bapak mau nanya dulu, dari literasi yang Nanda baca semuanya, apa yang dapat Nanda ambil dari cerita tersebut? Siapa yang bisa jawab? Sombong, Pak. Ya, Pak. Iya, benar, Lela tidak boleh sombong. Kemudian siapa lagi yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, apa Yola? Jangan memandang orang dari fisiknya, Pak. Ya, benar. Kemudian ada lagi yang bisa menjawab? Ulan, Pak. Ya, silakan Ulan. Pantang menyerah dalam mencapai tujuan, Pak. Nah, yang disampaikan anak-anak Bapak tadi semuanya benar, di mana dari cerita kelinci dan kura-kura menjelaskan bahwa kita tidak boleh sombong, di mana kelinci adalah hewan yang sombong yang menganggap kura-kura berjalan dengan lambat sehingga dia dapat dikalahkan menurut kelinci. Namun usaha kura-kura di sini yaitu kura-kura memiliki sifat pantang menyerah dalam mencapai tujuan, sehingga dalam perlombaan tersebut kura-kuralah yang menjadi pemenangnya. Nah, dari cerita tersebut Bapak harap anak-anak Bapak tidak boleh sombong, tidak boleh memandang teman dari fisiknya, kemudian harus selalu pantang menyerah dalam mencapai tujuannya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Bapak mau nanya dulu, untuk pembelajaran kita yang kemarin tentang apa ya Nanda? Lupa, Pak. Lupa, Pak. Oh, Nanda semuanya lupa ya. Bapak mau ngingetin lagi, pada pembelajaran kemarin kita telah belajar mengenai sifat-sifat dari kubus dan balok. Nah, siapa yang tahu sifat-sifat kubus? Coba tunjuk tangan. Lupa lagi? Nah, sifat-sifat kubus itu yang pertama memiliki 6 sisi yang sama besar, kemudian mempunyai 8 sudut. Begitu juga dengan balok, mempunyai 8 sisi dan 8 sudut. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini itu mengenai bangun ruang prisma, di mana setelah pembelajaran kita hari ini Bapak mengharapkan anak-anak Bapak semuanya dapat menunjukkan bagian-bagian bangun ruang prisma, menentukan bagian-bagian ruang prisma, membuat jaring-jaring bangun prisma, kemudian juga dapat mengidentifikasi bagian-bagian dari bangun ruang prisma. Nah, dalam pembelajaran kita hari ini, anak-anak Bapak nanti akan mengamati video pembelajaran, mengamati gambar-gambar dari bangun ruang prisma. Baiklah, Bapak akan menampilkan sebuah gambar mengenai bangun ruang prisma. Nah, dari gambar yang Bapak tampilkan ini, anak-anak Bapak melihat gambar apa? Gambar sebuah tenda, Pak. Ya, benar, gambar tenda. Kemudian bagaimana bentuknya? Bentuknya ada yang bentuk segitiga, prisma, Ya, segi benar, ada empat. segitiga, ada segi empat, ada persegi panjang. Nah, pada gambar ini kita dapat melihat bahwasanya tenda tersebut berbentuk prisma segitiga dengan alasnya berbentuk segitiga, kemudian selimutnya berbentuk persegi panjang.
Untuk memahami pembelajaran kita hari ini lebih dalam lagi, Bapak mau menampilkan sebuah video pembelajaran mengenai bangun ruang prisma. Nah, Bapak mau menampilkan video pembelajaran mengenai bangun ruang kepada anak-anak Bapak. Silahkan mengamati video ini. Pak. Ya, Peji. Kita ambil contoh prisma tegak segitiga ya. Ini dia bagian-bagiannya. Ini adalah tinggi prisma. Kemudian ini adalah bagian bawah atau alas. Dan ini bagian atas atau atap yang sama-sama berbentuk segitiga. Kemudian ini adalah sisi tegaknya yang berbentuk persegi panjang. Kemudian ini adalah titik sudutnya. Pada prisma segitiga ini memiliki titik sudut berjumlah 6 buah. Kemudian ini adalah rusuknya. Prisma segitiga ini terdiri dari 9 rusuk. Tadi sudah disebutkan bahwa prisma punya bentuk alas dan atapnya yang kongruen. Apa sih kongruen itu? Kongruen artinya sama dan sebangun. Selain kongruen, setiap sisi bagian samping dari prisma itu berbentuk persegi panjang atau jajar genjang. Nah, umumnya prisma juga memiliki rusuk yang tegak. Tapi ada pula loh rusuk prisma yang gak tegak. Sifat prisma lainnya adalah setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama panjang pula. Untuk jaring-jaring prisma, kita kasih contoh jaring-jaring prisma segitiga. Ini dia salah satu jaring-jaring prisma segitiga. Ini adalah bagian sisi tegak, kemudian sisi atas dan sisi alas. Kemudian ini adalah tinggi dari bangun prisma tersebut. Selain jaring-jaring ini, ada lagi loh jaring-jaring prisma segitiga yang lain. Seperti ini contohnya. Nah, dari video yang telah kita amati tadi, Bapak mau menjelasin dulu mengenai materi kita hari ini. Sebelumnya Bapak mau nampilin gambar dari sifat-sifat dari prisma. Tadi unsur-unsur dari prisma ada tinggi, di mana tinggi prisma di sini ditunjukkan pada gambar ini. Kemudian ada titik sudut, yaitu berbentuk titik-titik ini. Kemudian ada sisi tegak, seperti sisi berbentuk persegi. Selanjutnya ada rusuk, yaitu berbentuk garis-garis ini. Kemudian ada sisi alas dan sisi bawahnya berbentuk segitiga. Kemudian kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai macam-macam dari bangun prisma ini. Nah, tadi kan kita sudah melihat video pembelajaran mengenai sifat-sifat dari macam-macam prisma ini, di mana untuk prisma segitiga, siapa yang tahu apa saja sifat-sifat dari prisma segitiga? Coba tunjuk tangan. Saya, Pak. Ya, silahkan Laila. Sifat-sifat dari prisma segitiga yaitu mempunyai 5 sisi, 3 sisi di samping bentuknya persegi panjang, dan 2 sisi alas dan atap berbentuk segitiga. Dan prisma segitiga mempunyai 6 titik sudut. Prisma segitiga mempunyai 9 rusuk. 3 di antara rusuk tersebut adalah rusuk tegak.
Nah, berikan aplaus kepada Laila, di mana Laila telah menjawab dengan benar mengenai sifat-sifat dari prisma segitiga. Kita lanjutkan untuk sifat-sifat dari prisma segi empat. Siapa yang sudah tahu sifat-sifat dari prisma segi empat? Coba tunjuk tangan. Rezi, Pak. Ya, silakan Eji. Prisma segi empat, bangunan prisma yang memiliki sisi alas dan sisi atas berbentuk segi empat. Kemudian memiliki ciri-cirinya 6 sisi, memiliki 8 titik sudut, memiliki 12 rusuk, sisi alas dan sisi atas berbentuk segi empat atau persegi, dan yang terakhir segi tegak berbentuk persegi panjang. Nah, benar. Di mana Rezi telah menjelaskan tadi prisma segi empat memiliki 6 sisi. Kita dapat melihatnya yaitu pada gambar ini, kemudian yang ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, untuk titik sudutnya ada 8, itu 1, 2, 3, 4. Begitupun untuk sudut yang ada di bawah juga ada 4, jadi jumlahnya 8. Nah, untuk meningkatkan lagi pemahaman kita mengenai macam-macam prisma, sifat-sifat prisma, dan unsur-unsur yang ada dalam prisma, Bapak mau membagikan dulu LKPD agar anak-anak Bapak bisa lebih memahami lagi mengenai materi dari prisma. Sebelumnya Bapak membagi kelompok dari kelas kita ini, di mana untuk kelompok 1 Bapak memilih Rezi dan Yola. Kemudian untuk kelompok 2 ada Laila, Ulan, dan Vina. Untuk LKPD-nya Bapak kirimkan lewat grup WhatsApp. Anak-anak Bapak bisa. Nah, untuk soal LKPD-nya anak-anak Bapak bisa melihatnya di grup WhatsApp karena sudah Bapak kirimkan. Kemudian jangan lupa untuk mengisi nama kelompok, kelas, dan isi sesuai dengan yang ada pada LKPD-nya. Selamat bekerja anak-anak semuanya. Iya. A few moments later. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, karena sudah selesai, kita periksa bersama ya. Soal yang pertama dan kedua, Bapak meminta perwakilan dari kelompok 1 untuk menyampaikan jawaban dari kelompoknya. Baiklah. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, untuk gambar pertama dan jawaban pertama, apakah nama tersebut yaitu prisma segi 6, dan berapakah jumlah titik sudutnya? Berjumlah 12. Dan berapakah jumlah sisi tegaknya? Berjumlah 6 sisi tegaknya. Apakah nama bentuk bangun setiap sisi tegaknya? Yaitu bernama persegi panjang. Kemudian berapakah jumlah rusuknya? Rusuknya berjumlah 18. Dan sebutkan nama bentuk bangun sisi alas dan atasnya. Yaitunya alas dan sisi atasnya sama, yaitu bangun segi 6. Berapakah jumlah seluruh sisi pada prisma tersebut? Berjumlah 4. Lanjut, Pak. Untuk pertanyaan kedua, menyatakan benar salah dengan memberikan tanda benar centang pada benar salahnya. Untuk pertanyaan pertama, sisi tegak prisma selalu berbentuk persegi panjang, yang mana jawabannya benar. Kemudian, sisi alas dan atas prisma selalu berbeda, jawabannya salah. Kemudian, prisma mempunyai rusuk tegak dan rusuk tidak tegak, jawabannya benar. Kemudian, prisma segitiga mempunyai 12 titik sudut, jawabannya salah. Kemudian yang terakhir, prisma segi 4 mempunyai alas berbentuk trapesium sama kaki, dan jawabannya salah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Rezi kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih Rezi. Di mana jawaban yang telah Rezi sampaikan tadi itu benar. Bapak mau nanya kepada kelompok 2, apakah ada perbedaan jawaban dari kelompok 2?
Tidak, Pak. Ya baik, kita lanjutkan untuk soal yang selanjutnya, yaitu soal yang ketiga, 4, dan kelima akan disampaikan oleh kelompok 2. Kepada perwakilan dari kelompok 2 disilahkan. Silahkan Ulan. Baik, Pak. Sebelumnya Sebutkan untuk soal nomor 4 nanti kirimkan saja kepada WA Bapak. Jadi yang dijawab cuman soal yang ketiga dan soal yang kelima. Baik, Pak. Baiklah, saya Wulan dari perwakilan kelompok 2 akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu sebutkan sifat-sifat bangun prisma yang berkaitan dengan bentuk sisi rusuk dan titik sudutnya. Yang pertama, memiliki 8 sisi. Yang kedua, memiliki 12 titik sudut. Yang ketiga, memiliki 18 rusuk. Yang keempat, sisi alas dan sisi atas berbentuk segi N. Dan yang terakhir, sisi tegak berbentuk persegi panjang. Pertanyaan yang nomor 5, yaitu Udin akan membuat kerangka prisma segitiga Udin akan membuat kerangka prisma segitiga. Titik kerangka tersebut terbuat dari kawat dengan panjang rusuk 10 cm. Semua rusuk tegak dan rusuk yang tidak tegak mempunyai panjang yang sama. Hitunglah panjang kawat yang dibutuhkan Udin. Diketahui semua panjang rusuk prisma segitiga sama dengan 10 cm. Ditanya panjang kawat yang dibutuhkan Udin. Berapa panjang kawat yang dibutuhkan Udin? Jawabannya yaitu banyak rusuk pada prisma tegak segitiga adalah 9 buah. Karena semua panjang rusuknya sama, maka kita kalikan banyak rusuk dengan panjang rusuk. Panjang kawat sama dengan 9 dikali 10 sama dengan 90 cm. Jadi panjang kawat yang dibutuhkan Udin adalah 90 cm. Sekian jawaban dari kelompok 2, Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Fiona Wulandari dari perwakilan kelompok 2 yang telah memaparkan hasil diskusi dari kelompoknya. Jawaban yang telah dipaparkan tadi benar. Kemudian Bapak menanya lagi untuk jawaban dari kelompok 1, apakah sama dengan kelompok 2? Sama, Pak. Sama, Pak. Nah, jadi Bapak mau kita bersama menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, itu mengenai apa? Siapa yang tahu? Mengenai Ruang prisma. Nah, Bapak mau nanya untuk pembelajaran kita hari ini, apakah anak-anak Bapak mengerti dengan pembelajaran kita hari ini? Mengerti, Pak. Apakah senang belajar dengan Bapak? Senang sekali, Pak. Senang sekali. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak mau membagikan evaluasi dari pembelajaran kita mengenai materi bangun ruang. Bapak kirimkan melewati grup WhatsApp ya, Nanda. Ya, Pak. Untuk pengerjaan soal evaluasinya dikerjakan secara individu, tidak ada kerjasama atau contek-mencontek. Untuk pengerjaannya Bapak kasih waktu sekitar 10 menit dah. Selamat bekerja, Nana. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. A few moments later. Sudah selesai, Nanda? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, sebelum kita pulang, kita periksa dulu soal evaluasi tadi secara bersama-sama. Bapak akan tampilkan soalnya di layar kita. Sudah, Pak. Nah, kita periksa bersama. Untuk soal pertama, silahkan dibaca, Laila. Baik, Pak. Soal pertama, perhatikan gambar berikut. Bangun ruang yang menyerupai benda sesuai gambar tersebut adalah jawabannya C. Prisma.
Ya benar. Gambar dari soal tersebut yaitu prisma segitiga. Nah, kita lanjutkan kepada soal yang kedua. Silahkan Ulan. Baik, Pak. Soal yang nomor 2 yaitu batu paling yang kita temui sehari-hari ternyata membentuk bangun ruang sesuai yang digambarkan tersebut. Jumlah rusuk yang sesuai dengan bangun ruang pada gambar tersebut adalah titik-titik buah. C. 18, Pak. Ya benar, kita hitung bersama-sama ya. Dimana yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk alasnya juga ada 6. Jadi 6 ditambah 6 sama dengan 12. Kemudian ada di sini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi 12 ditambah 6 hasilnya 18, Pak. ya benar, ini hasilnya. Kita lanjutkan untuk soal yang ketiga. Silahkan dibaca Yola. Baik, Pak. Soal nomor 3, perhatikan sifat-sifat bangun ruang berikut ini. 1. Memiliki 15 rusuk. 2. Sisi selimutnya berbentuk lengkung. 3. Memiliki titik puncak yang merupakan titik sudut. 4. Sisi tegak berbentuk persegi panjang. Sifat prisma segi 5 ditunjukkan oleh nomor 1 dan 4, Pak. Ya benar, di mana sifat dari prisma segi 5 yaitu memiliki 15 rusuk dan sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Semuanya menjawab demikian. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, kita lanjutkan soal yang keempat. Silakan dibaca Rezi. Iya, Pak. Prisma adalah bangun ruang dan sisi atas dengan bentuk yang sama dan sejajar, serta memiliki sisi selimut berbentuk persegi panjang. Bentuk alas dan atas pada prisma segi 4 adalah kecuali yaitunya B, Pak, segitiga. Yang Rezi sampaikan tadi benar, di mana untuk prisma segi 4 yang berbentuk segi 4 yaitu ada trapesium, jajar genjang, dan persegi. Nah, di sini kalau segitiga bentuknya segitiga. Nah, untuk soal yang kelima, silahkan kepada Vina untuk membacakannya. Ayo Vina. Baik, Pak. Mana gambar berikut yang merupakan jaring-jaring bangun prisma segitiga? D, Pak. Apa Vina? D. Untuk jawaban Vina itu belum tepat. Seharusnya ya Vina menjawab yaitu A, di mana pada gambar tersebut ada 3 persegi panjang, kemudian ada 2 segitiga. Nah, untuk jawaban yang benar adalah A ya Vina. Baik, Pak. Jadi setelah kita memeriksa hasil evaluasi tadi, semoga anak-anak Bapak dapat lebih mengerti lagi dan memahami lagi materi mengenai bangun prisma ini dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Bapak mohon maaf jika ada kesalahan. Karena untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan berdoa. Kepada Rezi, silahkan pimpin doa untuk pulang. Baik, Pak. Kepada teman-teman, sikap bersyukur. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi anak-anak Bapak semuanya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin ya, Pak. Nah, sambil kita menutup pembelajaran, kita menyanyikan lagu Gelang Sipaku Gelang.
Bapak akan share. Baik, Pak. Gelang si paku gelang, gelang si rama-rama, gelang si paku gelang, gelang si rama-rama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Sampai jumpa anak-anak.